Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan selamat bergabung di Morning Devotion. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji Tuhan dan memulai hari dengan bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Sebelum itu mari kita berdoa untuk memulai hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu, untuk setiap cinta-Mu atas kami semua Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadapan-Mu, membawa syukur kami, membawa sembah kami Tuhan. Ini pujian kami untuk Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, Kau luar biasa. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. For the moment that I wake up until I lay my head, and I will see how a goodness of Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. See, I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in a goodness of God. Let's sing together. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. See, I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in a goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing in a goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. You are so good, God. All my life you have been so
goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Let goodness, your goodness is running after me. Oh goodness, your goodness is running after me. My life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. With your heart, sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Say, all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. And now we'll sing of the goodness of God. Now we'll sing of the goodness of God. How we'll sing hallelujah. Oh, hallelujah. Kami mau sembah, kami mau puji Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus, syukur kami untukmu. Terima kasih untukmu, kuat hari ini, sebab anugerahmu, sebab anugerahmu, sebab cintamu Yesus. Naikkan sembahmu, naikkan pujianmu hanya bagi Yesus, bagi Yesus yang bertata atas engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dengan lembut suarakan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi Engkau Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa, berkat-Mu luar biasa atas kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu berema di hati kami. Haleluya, amin. Good morning, puji nama Tuhan, hari yang luar biasa karena ada Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan ingat, tanpa Tuhan kita tidak bisa, tetapi tanpa kita juga Tuhan tidak mau melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk itu mari andalkan Tuhan terus dan izinkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena semalam kami sudah beristirahat, kami sudah bisa tidur. Terima kasih untuk hari ini kami bisa bangun, kami bisa menikmati segala ciptaan-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami gak mau memulai hari dengan tanpa firman-Mu, tapi kami mau memulai hari kami dengan firman-Mu. Untuk itu terus Tuhan cengkeram kami dalam firman-Mu, tenggelamkan kami dalam firman-Mu, dan biarkan firman-Mu menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini saya memberi tema Mazmur 81. Jarang pengkhotbah mengkhotbahkan Mazmur 81, tetapi lebih banyak pengkhotbah mengkhotbahkan Mazmur 91. Bahkan jarang juga jemaat Tuhan ya memperkatakan Mazmur 81. Banyak jemaat Tuhan yang memperkatakannya apa? Mazmur 91. Tapi hari ini ketika saya merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 81, secara pribadi saya mendapatkan berkat. Dan saya rindu membagikan ini kepada setiap jemaat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Buka kedua tanganmu seperti ini. Katakan, saya siap menerima berkat di dalam nama Yesus. Genggam erat-erat, taruh di dalam hatimu. Amin. Ya, kita akan baca ayat 8 sampai dengan yang ke-15. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam lagi, Mazmur 81 ini ditulis oleh Asaf. Dia menulis sebanyak 12 Mazmur. Memang kalau
penulis kitab Mazmur ini paling banyak memang Raja Daud ya. Asaf 12. Asaf ini adalah keturunan Lewi. Nah, kita sama-sama tahu bahwa Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Dan Asaf ini tugasnya sebagai pemusik. Kalau di gereja kita sudah lihat bukan, dalam ibadah kita ada beberapa orang-orang yang mendapatkan tugas untuk bermain musik. Nah, di dalam Perjanjian Lama yang namanya imam musik itu dari keturunan Lewi dan itu adalah Asaf. Ya, nah sebuah nyanyian yang mengingatkan akan karya Tuhan yang luar biasa dalam diri Asaf itu dia utarakan di hadapan Tuhan dan kepada semua umat Tuhan. Dari nyanyian itu Asaf ingin kembali mengingatkan kepada semua orang-orang Israel betapa Allah yang disembah itu adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari demi hari, musim demi musim, tahun demi tahun dilewati oleh orang-orang Israel. Mulai dari ketika mereka ada di padang gurun sampai ketika mereka sudah keluar dari padang gurun. Mulai ketika mereka ada di dalam tanah perbudakan sampai mereka keluar dari tanah perbudakan. Semua nyanyian-nyanyian itu diberikan kepada Tuhan dan juga kepada umat Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka selalu mengingat akan karya perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya waktu kita menyanyi, waktu kita menyembah Tuhan seperti tadi, kita dipimpin, kita memuji dan menyembah Tuhan, itu mengingatkan kita kembali akan karya Tuhan yang sudah terjadi dan karya Tuhan yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Mazmur 91 ini adalah sebuah nyanyian bagaimana karya Tuhan yang besar itu masih akan terus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tetapi tetaplah senantiasa bersyukur untuk karya Tuhan yang sudah Dia kerjakan di hari-hari kemarin bagi hidup kita, pekerjaan kita, keluarga, dan juga pelayanan kita. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8. Mazmur 81 ayat yang ke-8. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Coba lihat ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-8, Asaf mengingatkan kembali bagaimana orang-orang Israel dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka firman Tuhan tadi berkata, aku Tuhan Allah Israel meluputkan kalian semua yang berseru kepadaku. Bahkan bukan cuma meluputkan, Tuhan Allah Israel itu juga memberikan jawaban kepada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi saya mau berkata bahwa kalau kita mau mendapatkan jawaban, pastikan langkah pertama yang kau lakukan senantiasa berseru. Tanpa engkau berseru tidak akan pernah ada jawaban. Ketika kita datang ke rumah seseorang, ya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan jawaban dari orang yang ada di dalam kalau sementara kita di depan pintu kita hanya diam saja. Yang kita lakukan adalah apa ketika kita datang ke rumah seseorang, ya, dia sahabat kita datang ke rumahnya, kita di depan pintu, kita pencet bel, kita ketok, tapi kalau masih belum didengar, maka kita akan berteriak, halo, shalom, adakah orang di rumah? Halo Thomas, ini saya datang, dan seterusnya dan seterusnya. Seruan-seruan kita ucapkan. Jadi di hadapan Tuhan kita ini harus senantiasa berseru. Makanya Asaf mengingatkan ketika mereka ada di mata air Meriba, ya, di situ mereka ada dalam kesesakan, mereka membutuhkan air dan mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Ini yang luar biasa. Jadi kita diingatkan kembali bahwa tanpa seruan engkau gak akan pernah mendapatkan jawaban.
Tanpa engkau berdoa, maka engkau gak akan pernah bisa mengerti apa yang akan terjadi di depan setiap kita. Saya mau mengingatkan bahwa Tuhan kita di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang menghargai yang namanya perjuangan. Tuhan menyukai ketergantungan kita kepada Dia. Saya akan ulangi lagi di sini. Tuhan di dalam nama Yesus menghargai perjuangan dan Dia menyukai ketergantungan kita kepada Dia. Makanya itu, mari hari demi hari kita mau terus berjuang di dalam iman percaya kita, mempertahankan iman percaya kita, berjuang untuk kita tetap bisa menghidupi setiap iman percaya kita, dan kita mau terus bergantung kepada Tuhan. Sama seperti ketika orang-orang Israel itu, bagaimana Asaf mengingatkan, ayo mari kita bergantung kepada Tuhan, mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan, dan seruan itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan saya mau berkata, seruan kita bukan hanya sekedar dijawab oleh Tuhan, tetapi seruan kita juga akan mendatangkan pertolongan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Tetapi kita harus mengingat, waktu kita berseru, waktu kita mendapatkan pertolongan, bukan berarti kita tidak mengalami ujian demi ujian. Ujian masih akan kita alami. Sama seperti orang-orang Israel. Ketika mereka ada di mata air Meriba, mereka mendapatkan ujian daripada Tuhan. Sampai-sampai Musa harus marah dan dia harus memukul bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Ujian demi ujian akan kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak bisa pilih berkat sementara kita menolak ujian. Nah, kita harus bisa memilih berkat dan kita juga harus bisa memilih yang namanya ujian. Karena saya mau berkata, ujian di dalam nama Yesus selalu akan mendatangkan berkat buat setiap kita. Dan ingatlah, ujian daripada Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-9. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Perhatikan ini Bapak Ibu, perhatikan sungguh-sungguh. Dalam ayat firman Tuhan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau Tuhan itu selalu suka memberikan informasi. Haleluya. Tuhan selalu suka memberikan penjelasan. Tuhan selalu suka memberikan petunjuk. Lihat, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Jadi kalau ada orang percaya yang masih bingung apa yang harus mereka lakukan, maka sesungguhnya saya mau mengingatkan setiap kita, Tuhan siapa yang kau sembah? Kalau engkau menyembah Tuhan di dalam nama Yesus, maka firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, aku hendak memberi peringatan. Tuhan kasih kita informasi, Tuhan kasih kita penjelasan, Tuhan kasih kita petunjuk. Bagian kita cuma apa? Mendengar. Karena mendengar itu sangat penting. Mendengar adalah salah satu kunci supaya pesan, informasi, petunjuk yang kita terima itu nggak salah. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh mendengar, maka kita bisa salah dalam mendengarkan informasi yang kita terima. Untuk itu saya mau mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang asal-asalan memberi perintah. Enggak. Dia perintahnya itu jelas. Perintahnya itu betul-betul tertulis dalam firman Tuhan. Kita nggak usah bingung-bingung untuk mencari perintah Tuhan. Kalau kita punya disiplin baca Alkitab, maka kita akan mendapatkan perintah Tuhan. Kita akan mendapatkan petunjuk. Kenapa kita seringkali bingung? Karena kita nggak suka baca firman. Bahkan kita seringkali menjadikan firman sebagai obat tidur. Kalau nggak bisa tidur, kita baca firman. Haleluya. Amin. Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan tuh cuma mau kita mengoreksi diri kita.
Masih maukah engkau mendengarkan? Masih maukah engkau melakukan? Itu yang Tuhan mau. Petunjuk semuanya sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari hari ini dengarkan nasihat, dengarkan petunjuk, dengarkan informasi yang daripada Tuhan. Yang engkau dengar hari ini lewat program Morning Devotion ini. Kadang-kadang ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, ataupun kita berada di suatu tempat, kita mencari informasi. Ya, kalau kita pergi ke mall, kita melihat direction. Ya, kita mau pergi ke tempat ini, kita lihat di mall itu directionnya kemana. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh ke sebelah sini saya harus pergi. Demikian juga firman Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam nama Yesus yang selalu setia, yang senantiasa memberikan informasi kepada kita, yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Permasalahannya, maukah kita mendengarkan, maukah kita melakukan? Ayo hari ini dengarkan sungguh-sungguh nasihat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan izinkan firman Tuhan itu juga mengoreksi diri kita supaya kita bisa melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Tetapi ayat yang ke-9 ini juga memiliki hubungan dengan ayatnya yang ke-10 yang tadi berkata bahwa janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada apa? Allah asing. Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Haleluya. Iya, dia Tuhan yang cemburu. Jangan main-main sama Tuhan. Ya, jangan nomor duakan Tuhan. Jangan gantikan Tuhan dengan hobimu. Jangan gantikan Tuhan dengan pekerjaanmu. Jangan gantikan Tuhan dengan perhiasan. Jangan gantikan Tuhan dengan keluargamu. Jangan gantikan Tuhan dengan peninggalan-peninggalan nenek moyangmu. No, dia Tuhan yang cemburu. Jangan ada padamu Allah asing. Mungkin kau gak menyembah patung, kau gak menyembah pohon, kau gak menyembah Allah-Allah yang lain. Tapi hobimu, keluargamu, hati-hati. Karena ada banyak orang percaya yang menjadikan hobinya sebagai Tuhan. Hari Minggu lebih baik melakukan hobinya daripada ibadah ke gereja. Itu kan namanya sudah menggantikan Tuhan. Ya, lebih mementingkan keluarga daripada Tuhan. Ini juga berbahaya. Ya. Ingat keluarga, saya ralat ya. Ingat strukturnya seperti ini. Tuhan baru keluarga. Bukan keluarga baru Tuhan. Tidak bisa. Tuhan baru keluarga. Utamakan Tuhan. Jangan pakai alasan keluargamu untuk engkau menggantikan posisinya Tuhan. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Di hari-hari terakhir ini, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kepleset. Kita bisa jatuh kepada Allah yang asing, Allah yang lain. Asaf mengingatkan kepada setiap kita, jangan ada Allah yang lain. Karena Allah di dalam nama Yesus akan terus memberikan petunjuk, arah, nasihat kepada setiap kita. Katakan amin, haleluya. Lihat, bukankah Mazmur 81 ini juga luar biasa? Saya percaya semua firman Tuhan luar biasa. Tetapi jarang sekali ada hamba Tuhan yang membahas Mazmur 81 ini. Tapi saya rindu berdoa supaya setiap kita betul-betul menerima Mazmur 81 ini. Memperkatakan, mengingat terus setiap hari. Menghidupi setiap hari. Supaya apa? Supaya hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Masalah terbesar umat Tuhan di akhir zaman ini adalah apa? Ketika mereka mulai merasa diri mereka lebih hebat, lebih jago, lebih bisa daripada Tuhan. Masalah terbesar umat Tuhan di akhir zaman ini adalah apa? Ketika mereka memiliki Allah-Allah asing di dalam diri mereka. Hati-hati, waspada dan waspadalah. Amin. Saya berdoa biarkan hari ini engkau betul-betul mau menerima firman dan ayo praktekkan firman hari ini. Amin. Kalau engkau mau, engkau bisa taruh tangan kananmu di layar itu dan katakan kepada Tuhan, saya mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarkan firman Tuhan yang hamba taburkan ini betul-betul jatuh di tanah hati yang subur, menguasai setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Lanjut aja, Duk. Oke, episode 2 ya. Karena panjang nih soalnya, Duk.